نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وهو هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini Khatib ingin mengajak hadirin sekalian pada diri Khatib khususnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita salah satunya ialah menjaga salat di waktu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya peliharalah salatmu dan salat wusta dan lakukanlah salatmu dengan khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita bahwasanya sangat penting untuk menjaga salat 5 waktu dan juga salat wusta, yang dimana salat wusta merupakan salat yang ada di tengah-tengah. Ada yang berpendapat bahwa salat wusta merupakan salat asar, namun para ahli hadis berkeyakinan untuk menjalankan seluruh salat sebaik-baik mungkin, bukan hanya pada salat asar. Namun mirisnya pada akhir zaman ini seringkali kita dibuat lalai dengan kehidupan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan terang-terangan mengingatkan kita pada firman-Nya, Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melakukan hal yang sedemikian rupa, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar di Syarih Thariqil Akhirah dikisahkan bahwasanya pada saat dahulu sahabat bercerita ada seorang pemuda yang kemudian memiliki saudari perempuannya yang baru saja meninggal dunia lalu dikuburkan. Akan tetapi pada saat itu langsung diperlihatkan azab di dalam kuburnya dengan api yang menyala di dalam. Yang mana hal ini terjadi karena semasa hidupnya perempuan ini sering meremehkan waktu sholat, bahkan mengakhirkannya. Kalaulah karena mengakhirkan waktu sholat perempuan ini diazab sedemikian rupa, lantas bagaimana dengan kita yang sering meninggalkan sholat? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah pentingnya bagi kita untuk menjaga salat, karena salat merupakan jalan perantara antara pertemuan seorang hamba yang dhaif bertemu dengan Allah yang maha besar. Barang siapa yang melaksanakan salat, maka ia akan dekat dengan Allah. Hatinya merasa tenang dan jiwanya dibasuh kesejukan. Bahkan sampai salat dijadikan sebagai sumber mata air di antara panas yang tidak akan pernah kering akan perjalanan dunia. Maka dari itu hadirin sekalian, marilah kita menjaga salat kita sebagaimana seorang ulama yang pernah mengatakan bahwa yang dimaksud mendirikan salat bukanlah melaksanakan salat, akan tetapi yang dimaksud mendirikan salat ialah bagaimana perbuatan kita setelah kita melaksanakan salat tersebut. Bukankah sebagian di antara kita ketika melaksanakan salat mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas setelah salat, apakah kita mampu membuktikan ucapan kita tersebut? Bukankah kita mengatakan di dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon dan minta pertolongan? Apakah setelah salat kita dapat membuktikan hal tersebut? Apakah setelah melaksanakan salat kita dapat menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kegiatan yang kita lakukan? Maka dari itu perlu menjadi renungan bagi kita semua. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah senantiasa membukakan pintu-pintu taubat kepada kita. Karena ketahuilah wahai kaum muslimin, bahwasanya Sayyidina Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang paling afdal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antaranya ialah as-salatu ala waqtiha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.